kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna ba'da. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali wal waladi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Marilah kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di terowongan Nafaq menuju ke Aziziyah ya Mas. Kalau Bapak Ibu sering pernah ke Turki, kabarnya terowongan ini juga teknologi dari Turki. Karena di sana juga banyak terowongan yang bagus-bagus. Alhamdulillah hari ini kita dijaga oleh petugas. Insyaallah aman. Dan kita akan melaksanakan ziarah mazarat ke Jabal Sur, kemudian Jabal Rahmah, Arafat, terus Musdalifah, kawasan Mina dan Jamarat. Kemudian kita ke Mathaf Al-Wahyu, Museum Wahyu. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan perjalanan kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah cuaca hari ini mendukung sekali, tidak panas. Yang mudah-mudahan sebuah tanda keberkahan dan kemudahan ziarah kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak Safi, mohon maaf Pak Safi dari Lombok. Nah, ini ada juga jemaah kita dari Lombok. Alhamdulillah. Oh, ada orang kampungnya ini.
pertama ke Museum Wahyu ya. Museum Wahyu di Jabal Nur. Bawa salam mutar. Iya. Kita insya Allah muter balik ya. Karena waktu tasrehnya izinnya supaya tidak antri ya insya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita berada di Khairul Ard ya, Khairul Ard, makan tempat terbaik di atas muka bumi, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarak. Sungguhnya tempat ibadah yang pertama kali diciptakan Allah di atas muka bumi adalah Makkah, Masjidil Haram. Dulunya ini adalah tempat yang tidak berpenghuni sama sekali, semua gunung-gunung, bukit, batu, tidak ada tumbuhan sama sekali. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diberikan keturunan oleh Allah, kemudian beliau menikah lagi dengan Siti Hajar. Dari mana Siti Hajar? Dari Mesir. Dari Mesir ya, dari Mesir. Makanya ketika orang Saudi macam-macam sama orang Mesir diejek. Kalau tidak ada orang Mesir, tidak ada negeri Arab, tidak ada Mekah. Karena kenapa? Karena Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dari Mesir, Allah kasih keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail dilahirkan. Ketika dilahirkan, Allah kasih ujian. Itulah kenapa Nabi Ibrahim disebut salah satu ulul azmi dan termasuk Nabi yang mendapatkan banyak cobaan dan kesabarannya. Dari sejak dibakar ya, kemudian diminta untuk meninggalkan keluarganya di Mekah, dan sampai diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya yang tercinta Hajar dan putranya yaitu Ismail dari Mesir ke Mekah. Masya Allah. Bayangkan berapa bulan itu naik onta ya. Tiba-tiba sampailah di sebuah lembah di Bakkah, Mekah, yang sekarang ada Ka'bah itu, yang sekarang kita tawaf di gedung yang megah itu adalah bukit tadinya, hanya lembah kecil aja. Ya, sebelum rata seperti sekarang itu bukit-bukit batu. Ketika simpan di sana, ya sehari dua hari, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi. Ya. Ketika Nabi Ibrahim balik badan meninggalkan mereka, mau kemana? Kata Hajar, diam aja. Ketika ditanya dua kali, diam aja. Ketiga kalinya baru, apakah Siti Hajar berkata, wahai Ibrahim suamiku, apakah ini perintah Allah? Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang merintahkan ini wahai Ibrahim? Iya. Kata Siti Hajar, baiklah. Kalau misalkan Allah yang merintahkan, kami tidak takut. Nah, bayangkan Bu, baru punya bayi yang didam-damkan puluhan tahun, kemudian laki-laki lagi dibawa. Zaman dulu kan Arab sangat fanatik dengan anak laki-laki. Ketika sudah punya anak diminta meninggalkan. Ya. Kira-kira istri-istri zaman sekarang gimana Bu? Ditinggal tugas. Ya, itulah kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah, karena ujiannya yang luar biasa. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, maka Ismail kecil menangis kehausan, bekal air minum habis. Siti Hajar berlari dari bukit Sofa ke bukit Marwah mencari air. Naik ke bukit Sofa,
tangannya melihat-lihat kemana ada air, tidak ada. Ke Marwah juga 7 putaran, maka itulah disebut ritual sa'i. Ketika sampai di Marwah, dia melihat kaki Ismail mengeluarkan air. Tiba-tiba muncullah mata air Zam-Zam, maka dibilang Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpullah. Itulah posisinya dekat Hajar Aswad. Sekarang ditutupnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi Ismail tumbuh besar. Suatu saat sudah menikah, Nabi Ibrahim ziarah, datang. Nabi Ibrahim kemana itu ninggalin istrinya sama anaknya? Kembali ke Palestina atau Mesir, karena istrinya ada 2 ya. Istri pertamanya juga ketika istri keduanya melahirkan Ismail, istri pertamanya juga langsung hamil setelah usia sangat tua renta. Kemudian itulah mendapat keturunan Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail tidak ada keturunan yang menjadi nabi sampai ujung-ujungnya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Ibundanya apa? Aminah. Ayahnya Abdullah. Putranya ada berapa? Putranya 4, putrinya 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Lupa ya. 3 laki-laki. Abdullah, Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Umi Kulsum, Aisyah, Zainab, Aisyah, jadi 7. Oh, kok Aisyah Fatimah? Aisyah sama istrinya. Jadi lupa lagu anak-anak Daud ya. Jadi itulah Nabi Muhammad SAW tumbuh di kota Mekah. Dulu nggak ada bangunan seperti ini pastinya. Kemudian dakwah terang-terangan naik ke Jabal Qubais yang sengaja di istana. Ya, kita muter ya, kembali lagi ke hotel ini. Nah, ini adalah kawasan Ajat, tadi sebelah kiri, belok kiri ke Misfalah. Jamaah Jawa Barat itu kalau naik mobil, naik hotelnya ada di kawasan Misfalah. Naik mobil shuttle lewat sini ya, yang Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kaum Quraisy di Makkah, kemudian mendapatkan berbagai cobaan. Tentunya pembela pertama beliau adalah sang istri, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang mengorbankan harta dan jiwa raganya untuk Rasulullah dan Islam. Masya Allah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan ditinggal oleh kekasihnya, yaitu Khadijah, kemudian menyusul pamannya yang selalu membela beliau walaupun tidak masuk Islam, maka Allah berikan hiburan, yaitu melaksanakan Isra Mi'raj. Al-Isra perjalanan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, pada malam hari, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Aqsa dipenuhi dengan keberkahan. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga melakukan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah salat. Itulah kenapa istimewanya salat, karena ibadah salat itu langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad tanpa perantaraan malaikat Jibril. Jadi kalau misalkan zakat, puasa, haji itu melalui malaikat Jibril, sedangkan salat Allah langsung perintahkan. Begitulah bagaimana sangat agungnya perintah ibadah salat, karena ini adalah
ibadah yang harus kita laksanakan selaku umat Islam tidak boleh ditinggalkan ya. Sampai pun kita sakit, kita laksanakan dengan tayamum ataupun berduduk atau berbaring ya, karena mulianya agungnya perintah sholat. Allah Subhanahu wa taala juga melalui hadis Nabi Muhammad SAW, inna sholat ya, awwalu ma yuhasabul bihil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau baik, insya Allah semua amal ibadahnya baik. Oleh karena itu Allah sangat memerintahkan kita untuk menjaga sholat tepat waktu ya, dan untuk laki-laki berjamaah di masjid ya, untuk perempuan di rumahnya. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan perintah Isra, memerintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah yang kita sudah kunjungi. Pada usia kita kembali flashback pada usia 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian usia 40 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu. Ya, beliau suka menyendiri di Jabal Nur yang akan kita kunjungi sekarang. Ya, Jabal Nur itu ketinggiannya kalau nggak salah 600 meter di atas laut. Kemudian kita kalau naik ke atas sekitar 1 jam 2 jam ya, tergantung lambat atau tidaknya. Nah, kalau dulu mungkin orang yang kesini sulit ke atas terjal, sekarang sudah mudah. Banyak tangga-tangga yang dibangun oleh orang-orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Iya, kira-kira Bogor ada serius saja ya. IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Mereka bawa semen, bawa pasir, membangun tangga-tangga dari bawah sampai atas. Sampai di atas itu ada toko-toko ya, bukan toko ya, ada ya jualan-jualan sampai freezer segala macam ada ke atas. Luar biasa orang Pakistan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, di Jabal Nur ini Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menurunkan perintah, menurunkan ayat Al-Qur'an yang pertama kali ya, yaitu surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah bacalah wahai Nabi Muhammad. Kapan? Itu pada bulan Ramadan. Sekarang kita ini di bulan Ramadan. Makanya tadi pas kajian subuh kita ungkapkan, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran maka semua akan mulia. Malaikatnya membawa, menurunkan wahyu Al-Quran menjadi Sayyidul Malaikah, malaikat pemimpin ya. Pemimpinnya malaikat adalah Nabi malaikat Jibril, karena beliau menurunkan wahyu Al-Quran. Malam yang diturunkan Al-Quran disebut malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian bulan yang turunnya Al-Quran menjadi bulan mulia, Sayyidus Suhur, bulan Ramadan. Malamnya malam terbaik, Lailatul Qadar. Bulannya bulan terbaik. Nabinya nabi terbaik, Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun juga kepada umat terbaik, yaitu umat Muhammad, umat Islam. Jadi apapun yang dihubungkan dengan Al-Quran menjadi mulia. Oleh karena itu Allah akan memuliakan para penghafal Al-Quran, karena apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Tempatnya mulia, nabinya mulia, malaikatnya jadi yang mulia, bulannya jadi yang termulia, harinya hari termulia, umatnya umat yang terbaik. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas, yang diturunkan kepada manusia. Jadi berbagai aspek apapun disangkut ke Al-Quran menjadi yang terbaik. Oleh karena itu marilah kita berusaha menjadi penghafal Al-Quran minimal juz amma, juz 30 ya. Jangan sholatnya kulhu al-falaq an-nas saja, tambahin lagi ya, tambahin terus, berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian kita akan berkunjung ke Museum Wahyu ini apa?
museum yang di dalamnya terdapat sejarah bagaimana wahyu turun kepada Muhammad SAW. Nanti ada tayangan-tayangan tentang kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti ada replika kota Mekah dengan 3 dimensi yang sangat cantik, lebih cantik ketika kemarin di Madinah, museum sejarah Nabi. Kemudian nanti di akhir kita bisa naik ke gunung, ke Jabal Nur, dengan dalam hitungan detik kita akan sampai ke Gua Hiro, insyaallah. Jadi yang penasaran ingin foto di depan Gua Hiro bisa sekarang, dalam hitungan menit. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di akhir perjalanan kita juga akan melewati tentang lorong Khadijah, istri Rasulullah SAW, keutamaan tentang istri Rasul, kemudian juga tentang Al-Quran. Nanti ada Al-Quran yang dijahit pakai benang 30 juz yang menghabiskan waktu berbelas-belas tahun, berkilo-kilo benang, dilakukan oleh seorang wanita dari Pakistan. Siapakah namanya? Kita saksikan nanti di sana, insyaallah. Setelah itu kita akan masuk seperti biasa, di mana ada museum, di situ ada toko. Di sana ada yang viral, Jokowi 10.000 apa 50.000. Ada banyak yang jualan, bukan banyak, satu toko punya museum yang diharapkan kita insya Allah gratis ya masuk museum. Kalau di Madinah bayar ya, di sini gratis, tapi mereka mengharapkan di akhir kita berbelanja. Ya, tapi pasti harganya tidak sesuai, tidak seperti di toko-toko biasa. Itulah sekilas tentang Museum Wahyu. Setelah itu kita akan melewati Jabal Sur, bukti perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, akan dikisahkan di sejarahnya oleh Ustaz Taufik nanti mengenai Jabal Sur. Kemudian akan ke Mina, Arafah Mina. Mudah-mudahan Jabal Rahmah bisa dilihat, kalau tidak dari kejauhannya. Kemudian ke lewat Musdalifah, Mina, Jamarat, dan kita akan berakhir di tempat mikot. Bapak Ibu yang ingin mikot, yang sudah bawa kain ihram, atau ibu-ibu yang udah mau niat, boleh. Dan yang nggak ikut umroh juga boleh, nanti tetap ikut tawaf sunnahnya ya. Insya Allah kita nggak panas-panasan sore atau habis maghrib untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, biasa di mana-mana setiap saya bawa jamaah, suara saya merdu, jadi pasti pada ngantuk katanya. Enak suasananya ya, puasa, kemudian ber-AC, enak ini untuk melihat. Kemudian insya Allah Bapak Ibu sekalian, karena banyak request, ingin sekalian mumpung ada di Mekah, ingin menampak tilas perjalanan Nabi Muhammad SAW berdakwah sampai ke kota Taif, kita dari Tolib Tour akan mengakomodir permintaan banyak jamaah untuk city tour kota Taif besok insya Allah. Karena ini juga program, tentunya kita akan patungan untuk ke sewa bis dan nanti naik teleferiknya ya. Nanti kita akan mendata yang ingin ikut besok perjalanan dari pagi ke Taif. Di sana nanti akan mampir ke Masjid Ibnu Abbas, paman Rasulullah, sepupu Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas. Kemudian kita akan ke pabrik parfum. Wah, ibu-ibu yang suka pabrik parfum ya, proses pembuatan parfum, nanti ada jual parfum di sana. Kemudian kita akan makan siang. Biasanya ya, sekarang nggak ada. Kita akan ke kereta gantung teleferik ya, yang ingin melihat keindahan kota Taif dengan kereta gantung. Kemudian juga nanti ada yang main Tagalog, apa namanya itu ya, boleh deh. Nah, kereta gantung ya, jadi paketnya insya Allah City Tour Taif plus kereta gantung. Nah, kalau yang
sana beli tiketnya ya. Tagalog apa namanya, naik kereta ya, apa bukan kereta, kayak sepeda naik bukit gitu ya, sepeda luncur ya, sepeda luncur. Iya, dari untuk Tagalog, Masya Allah. Iya, ngabuburit. Nah, dari Taif juga kita bisa lewat ke Mikot, apa namanya, Kornul Manazil ya, untuk yang dari daerah Riyadh sebagainya biasanya ke Kornul Manazil, Mikotnya nanti bisa umrah lagi. Bapak Ibu sekalian, lihat di sebelah depan kiri atas kita sudah melihat Jabal Nur yang unik bentuknya, beda dengan yang lain. Di mana Gua Hiro-nya? Bukan di puncaknya, tapi ada di bawahnya sedikit. Setelah naik puncak kita turun lagi ya. Siap-siap fisiknya ya untuk naik ya. Insya Allah kita akan masuk ke Gua Hiro yang atas itu. Nih, tuh di atas, sebelah kiri di atas. Sebelah kiri di atas itu adalah Jabal Nur, gunung penuh cahaya. Nah, di atas tuh ada orang nggak? Luar biasa orang Pakistan ya. Puasa-puasa, panas-panas, mereka menaiki Jabal. Kita bayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah dari Mekah jalan kaki ke sini, bertahanus menyendiri ke atas gunung Jabal Nur yang tingginya 600 meter di atas permukaan laut. Membutuhkan waktu sekarang saja sejam lebih. Zaman Rasul tidak ada tangga, merayap-rayap, terjang ya, luar biasa. Insya Allah kita akan ke Museum Wahyu. Jadi Bapak Ibu sekalian, awal Ramadan ini dari muasasah provider visa itu tidak menyediakan ziarah. Jadi karena kita Thalib Tour berkomitmen, insya Allah hari ini kita carikan bis di luar muasasah ya, untuk melakukan mazarat. Makanya sepi ya, biasanya ramai bis-bis. Jadi kita aja ini. Kalau travel lagi lain nggak ada, kecuali mereka juga nyewa bis lagi. Nah, ini kehidupan masih di alam tidur mereka, ini orang Arab. Tidak ada satu dua aja, habis asar baru ada kehidupan. Tuh, ini orang Uzbekistan. Jauh banget hotelnya ya. Walau alam itu Pak, enggak kayaknya segitu. Ya, silakan kumpulkan lagi tenaganya. Kita sudah akan sampai ke lokasi baru, Museum Wahyu. Di sana banyak yang jualan juga. Banyak kirain sepi. Oh iya deh ya, dikit tapi segini Pak, 4 bis saja, sama kita 5 udah. Alhamdulillah, inilah dia Museum Wahyu yang berusia belum setahun. Hah? Maret ya? Setahun, tapi operasinya baru ya. Kemarin kita Oktober pertama ini. Masih gerbangnya masih dari sini. Kita sekarang gerbangnya udah dari samping. Nanti insya Allah sebelum masuk kawasan kita akan berikan penjelasan tentang
Indah jatuh gunung. Malam hari. Ya, jangan minum air dingin ya. Air jus itu di restoran yang kuning-kuning menggoda ya. AC. Nah, dari Jabal Nur kita kalau lurus itu ada lorong, kalau kita naik guanya ya, itu bisa kelihatan Ka'bah. Tuh lurus gitu. Zaman Rasul dulu langsung menghadap Ka'bah. Dan kabarnya nanti di sini akan dibangun kereta gantung dari sini menuju ke atas. Jadi tidak perlu naik tangga. Kita tinggal dari museum ini ke atas ke Jabal Nur pakai kereta gantung. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai. Mari jangan lupa membawa real. Yang penting real. Ada penukaran, silahkan sengaja dibawa karena tahu. Nah, Indonesia paling diharapkan oleh Museum Wahyu. Gratis, Indonesia gratis karena paling sering belanja. Iya, baik-baik. Iya. Alhamdulillah.